pemerintah berusaha untuk bagaimana harga di negara ini tetap stabil. Itu kan upaya pemerintah, niat baik pemerintah yang harus kita hormati juga. Tapi kalaupun harus ada kenaikan pun, pemerintah jangan khawatir juga, karena masyarakat kita itu tetap survive kok. Ya. Kita kan sudah terjadi pemangkasan kan di beberapa kementerian, di beberapa program, selain MBG ya. Dan ternyata jalan-jalan aja kan. Artinya memang benar-benar ditemukan, tapi bukan jadi jangan program ada satu kesalahan, ada oknum-oknum ya, lalu program yang ditutup. Nah, itu kurang pinter. Ada MBG yang yang menggerakkan sektor ya ekonomi masyarakat sehingga balance gitu. Ya. Bukan berarti MBG adalah satu-satunya solusi, enggak. Halo kawan-kawan, teman-teman dan sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugroho Habibie, seperti biasa bersama juru bicara sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Bang Teddy Gusnadi. Apa kabar Bang? Baik. Oke, pada kesempatan ini kita akan memperbincangkan isu yang sebenarnya tidak secara langsung kita bersinggungan ya, hanya saja memang karena ini isunya yang dialami oleh dunia, maka otomatis kita berdampak, yaitu terkait dengan harga minyak nih, per barelnya ini kan naik Bang. Nah, karena kenaikan dunia itu otomatis pemerintah harus berpikir nih gimana melakukan efisiensi anggaran untuk menambal skema naiknya harga minyak dunia ini. Nah, ada salah satu opsi atau upaya yang mengarah ke efisiensi MBG, makan bergizi gratis. Salah satu program prioritas pemerintah era Pak Prabowo ini. Nah, pemerintah ini sejauh ini kan masih memantau-mantau kira-kira komponen apa yang bisa efisiensikan dalam program MBG. Nah, karena harga minyak ini yang menekan APBN ini kan sehingga berpotensi anggaran juga harus disisir gimana caranya agar bisa menutupi kenaikan harga minyak itu. Nah, kira-kira tanggapan Bang Teddy seperti apa nih? Ada upaya atau membidik MBG untuk dilakukan efisiensi? Ya, terima kasih ya Mas Habibie. Jadi kalau kita bicara efisiensi, ini bukan hanya cerita ketika ada harga minyak dunia naik gitu ya, tapi efisiensi itu sudah dilakukan dan prosesnya masih berlangsung hingga hari ini. Artinya pos-pos di pemerintahan, pos-pos di program itu yang sampai hari ini masih terus dibidik, dilihat ya, mana yang bisa diefisiensikan ya, karena bagaimanapun sudah bertahun-tahun kita melihat dan sudah menjadi rahasia umum banyak sekali dana-dana negara baik di program maupun di dalam berbagai pengeluaran pemerintah untuk kegiatan itu yang dianggap tidak diperlu sebenarnya gitu kan. Makanya ini adalah berkelanjutan. Jadi ketika ada kenaikan harga minyak dunia, kan otomatis kalau kita kita berpikir yang bodoh-bodohan aja lah gitu ya. Intinya misalnya BBM ya, misalnya naik gitu kan. Dan ini pemerintah mencoba untuk menjaga agar supaya harganya tetap stabil. Otomatis kan harus ada penambahan subsidi, ya kan? Jadi kalau ada kenaikan harus penambahan subsidi. Nah, tentu ini adalah hal yang biasa termasuk MBG, ya. MBG dilihat bahwa ada nggak sih yang bisa di save dari sana gitu kan? Nanti pun kalau misalnya minyak dunia sudah normal lagi, itu bukan berarti dikembalikan, tapi ya ditetapkan aja. Berarti kan ada sesuatu yang tidak
diperlukan misalnya gitu kan. Jadi ini hal yang biasa, tapi yang paling penting adalah Mas Habibie, kita ini bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini sudah terbiasa lah ya dengan kenaikan-kenaikan seperti itu gitu kan. Bahkan kalau ingat di tahun 98, 99, 97 itu ketika ada dolar melonjak ya dari 2.000 bisa ke 16.000 itu, di pikiran kita kan, waduh ini bagaimana ya. Tapi fakta di lapangan masyarakat kita survive aja gitu, bertahan aja gitu. Yang ngerokok nggak putus rokok gitu kan, yang jalan-jalan nggak putus jalan-jalan gitu. Jadi penting juga untuk kalau memang harus ada kenaikan misalnya ya, dan tidak perlu ditambal gitu, ya sudah gitu kan. Toh kita ini setiap tahun juga mau Lebaran, mau mau akhir tahun itu harga-harga melonjak tinggi gitu kan, bahkan berkali-kali lipat naiknya gitu harga-harga kebutuhan pokok. Fine-fine aja gitu ya. Jadi mungkin kalau memang tidak ada yang bisa di save dari setiap program, ya biarkan saja jalan gitu kan, biarkan saja memang ada kenaikan, nanti kan ada penurunan juga ya. Jadi ini upaya aja dari pemerintah, niat baik dari pemerintah, bagaimana supaya walaupun ada masalah di luar sana yang mempengaruhi harga, pemerintah berusaha untuk bagaimana harga di negara ini tetap stabil. Itu kan upaya pemerintah, niat baik pemerintah yang harus kita hormati juga. Tapi kalaupun harus ada kenaikan pun, pemerintah jangan khawatir juga, karena masyarakat kita itu tetap survive kok ya. Jangankan soal perang Irak, perang Israel, Amerika ya. Jangan jauh-jauh ya. Saya beli pete biasanya dua renceng itu 15.000. Saya tahu karena saya penyuka pete. Kemarin jadi 30.000. 2 renceng itu gitu. 2 kali lipat dong ya. Nah itu baru satu bahan ya, belum yang lain gitu. Dan itu sudah sering. Bahkan kadang ketika lagi turun ya bisa 7.000 satu renceng gitu. Jadi niat baik pemerintah kita hormati, kita dukung, ya mudah-mudahan dengan adanya perang di luar sana harga tetap stabil. Tapi kalaupun tidak bisa stabil, harus ada kenaikan, ya kenaikan aja, nggak ada masalah. Yo, tanpa melakukan efisiensi apalagi mengurangi. Ya. Oke Bang, dulu itu kan kita tahu sendiri MBG itu kan hasil efisiensi juga kan. Nah, ini hasil efisiensi mau diefisiensi. Kira-kira Bang Teddy seperti apa tuh? Ya iya, itu yang saya katakan bahwa pemerintah berupaya. Karena bagaimanapun kita kalau bicara program MBG gitu kan, ini kan program berjalan baru 1 tahun lebih. Artinya kemungkinan ya pendanaan itu ada yang bisa di save, mungkin wah ini ngapain sih, nggak perlu amat gitu kan. Kan melihatnya itu kan untuk efisiensi setelah program itu berjalan kan. Kita bisa tahu mana pos-pos yang sebenarnya tidak diperlukan atau pos-pos mana yang bisa dihemat gitu. Nah ini yang coba dilihat. Tapi kalaupun tidak gitu kan, ya nggak apa-apa. Kita bisa aja pemerintah mencari dari pos-pos yang lain agar supaya untuk menstabilkan harga. Bisa, sangat bisa. Oke. Nah, ini Bang, kemarin itu kan ada 2 rangkaian statement dari Pak Purbaya yang awalnya akan mempertimbangkan untuk melakukan efisiensi MBG. Kemudian tak selang beberapa lama itu Pak Purbaya langsung menyebut yang diefisiensi bukan terkait
komponen untuk gizinya, tapi komponen pendukung, misalnya beli motornya, komputer, dan yang lain-lain. Nah, berarti kalau seperti itu kan komponen operasional ya, berarti yang ditekan komponen ya. operasional. Nah, ini kira-kira apa tidak menghambat tuh kalau misalnya komponen operasional ini yang ditekan? Karena kan kalau pendistribusian biasanya kan menggunakan motor gitu kan. Ya kalau yang deket-deket, kalau misalnya yang jauh-jauh akan seperti apa itu? Ya, sebenarnya sih itu kan baru omon-omonnya Pak Purbaya gitu kan, ketika dia ditanya wartawan doorstop ya. Ya memang seharusnya kalau tidak ada jawaban, ya sebenarnya bisa aja Pak Purbaya bilang nanti ya saya coba pelajarin dulu. Cuma kan gaya Pak Purbaya ya berbeda dengan menteri yang lain ya. Yang penting ngomong dulu gitu. Nah ini yang perlu dikoreksi juga. Tapi kalaupun akhirnya Pak Purbaya mencoba untuk melihat ya lebih dalam dan ternyata tidak ditemukan, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Itu kan baru niatnya aja gitu kan. Karena bagaimanapun setuju kalau komponen untuk gizi ya tidak boleh ditawar-tawar. Ya kan? Tapi untuk operasional pun itu penting. Kenapa? Karena ya ketepatan waktu, belum dari Jarak, belum dari bungkusnya, ya kan, safety-nya, kebersihannya, itu kan bagian dari menjaga gizi, ya, makanan. Jadi biaya untuk makanan penting untuk tidak diefisiensikan, ya, tapi sangat penting juga pendukungnya ya, karena pendukung itu yang menjaga agar supaya makanan ini tersaji ke hadapan para siswa itu tetap masih dalam kondisi atau sama seperti di dapur gitu. Nah ini yang harus juga dilihat, dan saya yakin sih kalau nanti Pak Purbaya atau siapapun ya yang punya kewenangan di sana melihat oh ternyata memang tidak bisa diambil, ya sudah, mungkin akan dicari dari pos yang berbeda gitu. Oke. Tapi yang paling penting adalah kalaupun tidak ada, ya biarkan saja. Toh kenaikan ini seperti yang saya sampaikan tadi, kenaikan ini kan bukan hal baru ya bagi masyarakat Indonesia gitu kan. Oke, kalaupun nanti pada akhirnya nih, kadang kan karena berdasarkan analisis misal pertimbangan dari Menteri Keuangan, oh ternyata akhirnya MBG ini harus dipangkas anggarannya. Nah kira-kira bakal seperti apa ya mempengaruhi dampak pelaksanaan MBG ini? Ya, kalau pada akhirnya dipangkas ya. Gini, kita kan sudah terjadi pemangkasan kan di beberapa kementerian, di beberapa program, ya. Selain MBG ya. Dan ternyata jalan-jalan aja kan. Artinya memang benar-benar ditemukan ada pengalokasian dana yang ada dan tidak ada, tidak begitu mempengaruhi gitu. Nah, kalaupun nanti ditemukan, karena kan saya bilang kita kan bisa menilai setelah dalam perjalanan kan sebuah program kan. Di dalam komponen pendukung itu ada satu item, dua item yang sebenarnya dia ada atau tidak ada tidak mempengaruhi, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai benar-benar misalnya harus menghapus atau menghilangkan dana untuk beli ompreng gitu kan, nah itu tentu akan mempengaruhi, dan saya yakin ya tidak sebodoh itu juga kan Pak Purbaya gitu kan. Artinya dia mencoba untuk mencari kalau ada, tapi kalau enggak ya sudah. Iya. Nah kalau kita lihat kan sejauh ini banyak tanda kutip dugaan pelanggaran yang dilakukan dapur atau SPPG ini kan. Nah kira-kira apakah banyaknya pelanggaran itu bukannya momentum untuk segera memperbaiki tata kelola MBG nih Bang? Ya sebenarnya gini. Semua proyek, semua program apapun itu ketika dijalankan pasti kan akan ada perbaikan-perbaikan kan. Apapun, mau di perusahaan kayak mau di negara kayak mau dimanapun ya.
apapun itu pasti ada perbaikan-perbaikan. Nah, kalau soal di MBG ini, soal ada misalnya makanan yang nggak beres atau tidak sesuai dengan gizi, itu sebenarnya bukan kendala, ya, atau bukan sesuatu yang perlu diperbaiki, tapi sesuatu yang harus dieksekusi. Eksekusinya dalam arti gimana? Makanan itu, ya, di dalam dapur itu, ketika diolah, itu sudah ada, pemerintah sudah membayar, ada ahli gizinya, ada yang orang yang memastikan bahwa makanan ini oke, ya, sehat dan segala macam. Artinya sudah ada standarisasi dan sudah ada orang yang menjaga standarisasi itu. Nah, kalau sampai akhirnya itu keluar tidak sesuai standar, artinya ada permainan antara orang yang menjaga standarisasi itu. Jadi bukan sistemnya yang diubah, tapi orangnya yang diganti atau orangnya yang diproses. Kalau memang ada sebuah pelanggaran yang bisa masuk ke ranah yang melanggar hukum gitu. Jadi lebih banyak ke penguatan saja, ya. Bukan penambahan, tapi penguatan bahwa orang-orang ini jangan sampai akhirnya bermain dengan dapur cuma untuk mendapatkan keuntungan lebih gitu kan. Kan ini kan mereka tuh dibayar oleh pemerintah, ya. Ada beberapa orang, 3 orang kalau nggak salah, itu ahli gizi, artinya dia bertanggung jawab bahwa makanan ini nggak boleh keluar nih kalau belum sesuai gizi. Ada yang bertanggung jawab, oh makanan ini nggak bersih nih, ya. Ada yang bagian misalnya mencicipi. Kalau memang ada racunnya, sudah keracunan duluan mereka kan daripada dibawa. Jadi ketika makanan itu dibawa keluar dari dapur, artinya sudah ada benar-benar pengawasan yang ketat sehingga dibolehkan makanan ini keluar. Nah, kalau makanan ini keluar dengan gizi yang tidak oke, makanan yang tidak sehat, ya artinya ada masalah di pengawasan itu. Makanya yang diperkuat itu adalah pengawasannya. Jadi bukan program MBG yang ditutup gitu kan. Jadi pengawasannya. Kan ada beberapa yang mengatakan, wah ini karena ada begini, wah. Saya bilang kalau begitu semua program atau semua program di Indonesia harus ditutup. Iya. Karena pasti ada aja kesalahan kan di dalam gitu kan. Tapi jadi jangan program ada satu kesalahan, ada oknum-oknum, ya, lalu program yang ditutup. Nah, itu kurang pinter. Oke Bang, terakhir berarti baiknya ketika terjadi kenaikan harga minyak ini ya, yang mengoreksi APBN itu berarti harus disisir dulu kan, tanpa harus melakukan efisiensi ke MBG secara langsung gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan sejauh ini MBG itu sasarannya kan terus meningkat nih Bang, ya kan. Nah, kalau misal terjadi kayak seperti ini harus dilakukan efisiensi. Ini nanti gimana nih ke sasaran-sasaran yang terus meningkat? Karena kan dulu itu hanya anak sekolah, sekarang ibu menyusui, balita dan ibu menyusui. Ada wacana juga ke lansia. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, postur untuk anggaran MBG ke depan apa masih sanggup itu? Karena kan penerima manfaat terus berkembang melebar gitu. Ya, jadi gini, kita tuh jangan melihat sesuatu itu dari uang dikeluarkan habis. Ya. Tapi bagaimana ketika uang dikeluarkan, itu ekonomi bergerak. Ya. Ekonomi bergerak, pajak bertambah kan. Jadi kenapa kalau kita lihat beberapa bulan lalu Pak Purbaya bilang kita harus belanja nih agar supaya ekonomi jalan gitu kan. Sampai gelontorin berapa 200 triliun itu ke bank-bank gitu kan. Walaupun akhirnya nggak berjalan kan. Nah, kita tuh jangan khawatir karena yang ketika program ini dibuat tentu hitungan udah jelas ya. Bahwa kita keluarin segini itu feedbacknya pasti segini. Ya. Karena feedbacknya itu ini bukan uang mati gitu. Kan
kalau orang yang berpikiran sederhana, ngapain kita ngabisin sampai triliunan gitu, ratusan triliun, ya. Tapi itu adalah investasi. Jadi dengan MBG ini itu kayak kalau peribahasa bilang sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampaui, ya. Artinya apa? Artinya sudah memberikan gizi, ya, makanan bergizi, makanan untuk anak-anak sekolah, untuk balita dan segala macam. Kedua, itu menumbuhkan sektor ekonomi bagi masyarakat, ya. Jangan cuma ngeliat satu dapur aja, terus menganggap wah yang punya dapur untung. Enggak. Yang punya peternakan untung, yang punya petaninya untung karena beras, terus macam-macam lah. Nah ini baru 2 hari lalu saya pulang dari Aceh, kawan saya di Aceh itu bilang, jadi adiknya itu biasanya nanam sayur yang yang sayur yang lagi tren sekarang itu, yang hidroponik ya. Dulu itu ya sayur itu nggak kebeli. Jadi yang beli itu hanya orang-orang tertentu, ya. Mau taruh di supermarket sudah ada juga. Jadi kayak dari mulut ke mulut gitu. Padahal dia punya hidroponiknya lumayan luas gitu. Dia nggak tahu mau kemana nih buang. Tahu nggak? Nah dengan ada MBG, ini fakta ini. Itu baru di Aceh. Itu sudah tidak perlu lagi dia nyari orang mau beli, itu sudah kebeli gitu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia lagi mau buka lagi satu lahan baru, ya. Ekspansi ya. Nah, dia mau buka lahan baru dan saya tanya, terus akhirnya bisa dapetin pekerja nggak? Oh banyak pekerjanya. Jadi karena sebegitu banyak yang harusnya kan harus dapat nambah pekerja kan. Nah jadi itulah. Ya, Mas Habibie. Jadi jangan khawatir, semakin tambah, ya, semakin nambah orang yang diberikan manfaat, maka semakin bertambah juga kenaikan ekonomi masyarakat gitu, ya. Semakin lama semakin luas, apalagi sekarang lagi diupayakan agar supaya kita tidak import, ya. Bagaimana? Ya udah. Ini masih sangat banyak lahan, masih banyak kesempatan agar supaya pemenuhan MBG itu bisa disupport dari dalam negeri, nggak perlu ke luar negeri. Nah ini sedang berjalan nih, ya. Jadi bukan uang mati. Itu saya bilang MBG itu adalah program yang menyasar 2 pihak, satu untuk gizi, ya, satu untuk ekonomi. Ekonomi itu berjalan. Jangan sampai lupa, Mas Habibie. Saya harus sampaikan juga, yang 97 ketika resesi itu, yang pada hancur, ya, bisnis pada hancur. Kenapa yang saya sampaikan tadi bahwa Indonesia baik-baik saja, ya. Ini kan yang dibilang hancur kan, wah pemberitaan seperti ini banget gitu ya. Tapi lihat di masyarakat. Kenapa itu terjadi? Karena yang menolong Indonesia tidak bangkrut saat itu adalah ternyata usaha-usaha kecil masyarakat. Jadi bank pada kolaps, perusahaan-perusahaan yang menggunakan mata uang dolar pada kolaps gitu ya. Karena begitu tingginya dolar gitu kan. Apa yang terjadi? Yang menguatkan ekonomi Indonesia saat itu warung-warung, warung-warung makan, pecel lele dan segala macam, UMKM. Itu yang membuat Indonesia ini selamat dari krisis ekonomi di 97. Makanya kalaupun nanti ini minyak naik, itu tidak ada seujung kukunya krisis 98 itu, ya. Itu 0,0-nya berapa gitu kan. Misalnya ada kenaikan bensin sampai 2.000 gitu kan, kenaikan 2.000 rupiah, 3.000 rupiah, itu tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena kita punya
apa namanya, ada MBG yang yang menggerakkan sektor ya ekonomi masyarakat sehingga balance gitu. Ya. Bukan berarti MBG adalah satu-satunya solusi, enggak. Tapi selain ada MBG, tentu ada juga masyarakat industri-industri kecil masyarakat yang dari Sabang sampai Merauke ada. Ya. Kita keluar dari ruangan ini, ke kiri ke kanan kita ngelihat ada orang jualan kan. Ada rumah makan kecil, ada warung, ada tukang empek-empek gitu kan. Nah ini semua yang menyelamatkan Indonesia. Jadi nggak perlu takut kita. Apalagi dengan adanya MBG ini, sektor-sektor yang tadinya pergerakannya lambat, sekarang kenceng gitu. Jadi kalaupun akhirnya tidak bisa pemerintah mencoba untuk mengefisiensi dana dari program-program lain dan akhirnya misalnya ada kenaikan, jangan khawatir, pemerintah nggak perlu khawatir ya, karena ekonomi di grassroots sudah semakin lebih baik gitu. Jadi ada kenaikan itu bukan hal yang baru ya. Sekali lagi saya bilang, Indonesia ini, masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa setiap tahun ada kenaikan ya, mau Lebaran, mau Natal, mau Tahun Baru itu gila-gilaan naiknya dan mereka happy aja gitu. Jadi mending naikin BBM-nya ya daripada melakukan efisiensi. Ya pasti begitu. Kalau nanti dilihat nggak bisa efisiensi nih, karena ini sudah tight banget ya, sudah nggak mungkin, sudah biarkan saja. Toh nanti bulan depan turun lagi. Oh iya. Ya. Gitu Mas. Oke. Ya, oke Bang. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan dulu perbincangan kita terkait efisiensi akibat lonjakan harga minyak. Terus ikuti perbincangan menarik kita di program Persepsi. Salam.